kepada para nabi, para rasul, selalu minta ampun jika salah atau keliru atau dosa. Itu adalah dalam satu ruangan yang remang, ada kotoran kerbau yang besar tidak kelihatan, apalagi kotoran cicak, kotoran nyamuk pasti tidak kelihatan. Tapi kalau ruangan itu terang benderang, jangankan kotoran kerbau, semua kotoran yang kecil-kecil pun pasti akan kelihatan. Begitu juga bagi orang yang beriman, yang kuat, pasti kelihatan dosa yang kecil, apalagi yang besar. Maka itulah logikanya orang yang berilmu, orang yang beriman, mengetahui dosa sebelum para nabi, para rasul, orang yang beriman nanti meninggal atau mati. Maka Nabi Musa pun bilang atau matur kepada Fir'aun, mengakui kebaikan-kebaikan yang diberikan Fir'aun kepada beliaunya, yakni, ya, aku keluar dari istana karena aku takut. Aku khilaf, maka aku lari dari sini. Maka karena aku salah, aku keliru. Yang kedua, aku ngakui kalau Bapak Fir'aun ambil aku di sungai Nil yang penuh buaya. Aku diselamatkan. Nabi Musa pun mengakui, aku diselamatkan, aku dikasihi, aku dicintai, aku disenangi dan dirawat di istana. Sekarang aku datang lagi untuk minta maaf. Karena aku sekarang menjadi Rasul, diangkat oleh Allah. Tuhan menganugerahkan ilmu hikmah kepada aku. Aku takut lari karena aku golongan Bani Israel. Sementara golongan Bani Israel semuanya adalah jadi budak di sini. Maka jawab Fir'aun pada saat itu, siapa Tuhan seluruh alam? Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Maka jawab Nabi Musa, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tapi Fir'aun menyangkal, apakah kalian tidak mendengar apa yang diucapkan Fir'aun ngomong pada pembesar di sekelilingnya, ya atau menterinya, dan ajudannya. Maka Nabi Musa, Tuhanku, Tuhanmu juga, Tuhan nenek moyang kita semua. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami catat di ayat Asy-Syu'ara ayat 20 sampai 29. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyoroti tentang kekhilafan Nabi Musa ketika membunuh seorang Mesir dan ditobati selanjutnya ya. Menjadi satu bukti bahwa Nabi Rasul juga manusia yang sangat mungkin ada khilaf. Oke, terima kasih Maida. Silakan selanjutnya, Sinmalih. Monggo. Monggo tidak harus. Oke, silakan. Bos. Silakan Bu Esti. Saya mau menyampaikan sedikit aja catatan saya di surat Asy-Syu'ara ayat 72 sampai 73. Ini sampai 83. Di surat ini masih perdebatan antara Ibrahim dan para pembesar kaumnya. Pada waktu itu Ibrahim berkata, kenapa kok kamu menyembah berhala? Mereka menjawab, kami menyembah dengan tekun Tuhan kami. Lalu Ibrahim bertanya di ayat 73, mereka memberi manfaat atau mencelakakan? Apakah mereka dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Lalu mereka menjawab di ayat 74. Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
Lalu Ibrahim berkata lagi di ayat 75. Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, dan kamu nenek moyang kamu yang terdahulu. Lalu mereka itu adalah yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya dengan Tuhan seluruh alam, yaitu yang menciptakan aku, yang memberi makan aku, memberi minuman, yang mematikan aku, dan yang menghidupkan aku kembali di hari pembalasan. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuniku kesalahanku pada hari pembalasan. Dan kemudian Ibrahim berdoa untuk diberikan ilmu dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang saleh. Mungkin itu aja sedikit catatan saya antara perdebatan antara Ibrahim dengan pembesar kaum pada waktu itu. Makasih Gus. Ya, terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Mesti. wabarakatuh. Memang Nabi Ibrahim selalu memakai logika sederhana, namun situ mancep betul ya, nendang istilahnya. Karena logika sederhana itu ternyata bisa membungkam keingkarannya orang-orang kafir zaman itu. Kita kalau lihat Nabi Ibrahim memang banyak sekali menggunakan logika yang sehat untuk menemukan Allah dan juga untuk mengalahkan perdebatan dengan orang kafirin. Jadi Nabi Ibrahim luar biasa ya. Selain amanah juga cerdas. Selanjutnya siapa? Saya Gus, izin Silakan, Gus. silakan Bu Kamala. Assalamualaikum. Saya menyimpulkan tentang kisahnya Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun kaumnya banyak menolak dakwahnya Nabi Nuh. Mereka bahkan mengejek dan menyatakan bahwa mengikuti Nabi Nuh hanyalah orang-orang miskin. Namun Nabi Nuh tetap sabar walaupun ditolak. Nabi Nuh tetap berdakwah dan menyatakan bahwa dia tidak minta diupah karena pahalanya hanyalah dari Allah. Sehingga datang azab, namun kaum Nabi Nuh tetap menolak dan Allah menurunkan banjir besar menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman diselamatkan oleh Allah di dalam kapalnya yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal tersebut. Di sini saya ingin sedikit juga bertanya Gus, seperti kami terutama saya sendiri mengaji di sini bisa dibilang gratis tanpa minta upah. Apa yang membuat Gus selalu istiqomah? Terkadang walaupun kami tidur dan tidak menjawab, sebagian tidak membaca, sebagian mau pergi dan pergi saja tanpa minta izin. Apa yang membuat Gus selalu istiqomah untuk itu dan menerima apapun kondisi kami, termasuk saya sendiri, kadang keadaan harus cepat berangkat ngantar anak sekolah, jam segini hanya mendengarkan, mengerjakan sambil mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah, tapi Gus tetap istiqomah duduk di depan laptop atau depan HP, terus mengajarkan kami dan menerima kondisi apapun itu keadaan kami. Kadang kami tidak menjawab bagaimana. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kumala atas muhasabahnya juga murojaahnya. Satu bentuk pengakuan akan kekurangan diri berkaca dari ayat-ayat yang sudah disitir bersama tadi. Terima kasih. Selanjutnya Sin Maleh. Ya, Mas pasti banyak catatan. Silakan. Silakan Bu dari Kutai Kartanegara. Monggo. Mohon izin Gus, derek menyampaikan catatan suara ayat 84 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah aku buah tutur yang baik. Di sini gajah mati meninggalkan gading. Kalau kita mati pasti meninggalkan kebaikan. Ketika kita
kita tidak bisa memaksa anak kita berziarah ke kubur kita. Kecuali yang memaksa mereka adalah pertama karena cinta kepada kita, yang kedua merasa kita layak dijadikan contoh. Maka dari itu kita harus mewarisi 3 hal agar anak kita mau mengunjungi kita, berziarah dan mendoakan. Yaitu yang pertama ilmu bermanfaat, yang kedua amal jariah, yang ketiga adalah anak yang soleh. Jadi jangan hanya kita mewarisi saja. Kita harus mewarisi tutur kata yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu, manfaat, dan teladan yang baik. Tapi yang terjadi sekarang, orang jungkel balik mencari harta ditinggal untuk warisan dan hanya untuk rebutan keluarga. Maka dari itu, ayo sebagian dibawa ke akhirat. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun tidak mewarisi harta. Ayat 85, dan jadikanlah kami pewaris surga. Kita jangan rendah diri, tapi hendaklah kita rendah hati. Karena nenek moyang kita adalah pewaris surga. Dan jangan diperbudak dengan harta. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melihat ke kiri, ternyata banyak penghuni neraka. Tetapi ketika nengok ke kanan, hanya sedikit penghuni surga. Tidak, ayat 87, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Selanjutnya, pada hari harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mereka akan datang sendiri-sendiri. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 94. Maka dari itu, mari kita menghadap dengan harta yang bersih. Selanjutnya, dan surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian neraka jahim diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat. Allah berkata, di mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah? Apakah mereka bisa menolongmu? Hartamu, kedudukanmu dulu di mana? Tapi mereka tetap dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka dari itu, monggo kita mohon kepada Allah, minta agar diberi hati yang bersih, diterima amal ibadah kita. Amin. Katen Gus, matur nembah suwun. Assalamualaikum. Matur suwun. Dari Kukar, Mbak Jana. Silakan Mbak Jana. Oh, kok dimatiin? Kenapa? Apa Mas Adi? Silakan. Atau Pak Giana? Pak Karyono? Atau dari Bogor? Silakan. Buka catatannya. Monggo. Hangatkan pagi ini dengan ngaji. Gantian saya yang dengerin, dulur-dulur yang mengulas ayat 1 sampai 227 surat Asy-Syu'ara. Moga. Ya. Oke, terima kasih izin mereview sambil menunggu dulur yang lain. Di sini kami akan mereview ulang surat Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 19. Bahwa di situ diceritakan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju wilayahnya Nabi Syu'aib, dan kemudian di sana
hampir selama 10 tahun. Kemudian Nabi Musa ini bersama keluarganya ingin mengembara. Namun tujuannya bukan Mesir, karena memang Nabi Musa itu statusnya DPO atau masih dalam daftar pencarian orang. Tiba-tiba di tengah perjalanan diutus Allah untuk kembali ke Mesir berdakwah kepada Fir'aun. Maka di ayat ini disebut inni akhafu ayyukadzibun, bahwa ya Allah saya takut. Karena memang Nabi Musa jujur, sehingga beliau minta seorang pendamping. Nah, di ayat ini Nabi Musa dengan jujur mengatakan, saya tidak berani ya Allah. Wayadiku sodri, hati saya, dada saya menjadi sesek. Walayang tolikul lisani, dan omongan saya agak cedal. Sehingga beliau minta Nabi Harun menjadi wakil atau teman bersama untuk membawa amanah kenabian itu. Nah, di situ ada sebuah ayat yang dinukil tentang doa Nabi Musa, Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ketika Nabi Musa datang untuk berdakwah kepada Fir'aun, di situ Fir'aun memelehkan, ibaratnya Musa wong kamu loh, saya rawat sejak kecil, hampir 40 tahun dirawat oleh di keluarga Fir'aun di istana. Kok tiba-tiba kamu itu membunuh kaumnya Fir'aun dan kemudian melarikan diri. Secara logika, terlepas dari ya Fir'aun memang keliru secara akidah, tapi secara logika memang Fir'aun ada benarnya. Misalnya kalau kita sudah merawat seseorang bertahun-tahun, kemudian justru berbuat yang membuat kita, umat kita atau suku kita meninggal, seperti itu. Maka di sini closing dari kajian pada pertemuan saat itu, beliau GG menekankan bahwa kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, apakah kita tidak menjadi seperti Fir'aun? Atau kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita itu menjadi Abu Bakar atau menjadi Abu Lahab? Itu pertanyaannya. Karena Nabi Muhammad juga nobody, orang yang bukan siapa-siapa, seperti itu di dalam pandangan masyarakat saat itu. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terkait kriteria Rasul yang sering didustakan umat, ada diskursus perbedaan antara kriteria manusia dan kriterianya Allah. Dan itu sudah wajar sejak zaman dulu, selalu begitu. Kriterianya Allah begini, kriterianya manusia begini. Itu juga yang menjadi sekian dari sebanyak alasan manusia mendustakan Nabi Rasul. Oke, terima kasih. Selanjutnya Siti Malih, monggo. Sudah siap dengan catatannya, silakan. Izin Gus Dori. Ya, silakan. Sambil menunggu dulur yang lain mempersiapkan. Untuk mereview Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 151-159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan ini, Gus Glory mengulang tentang ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa ati'uni, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Hal ini untuk lebih menjelaskan tentang fungsi Nabi dan Rasul.
bahwa Nabi dan Rasul itu adalah sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi. Sebagai kelanjutan bahwa kalau kamu taat kepada Allah, maka taatilah kepadaku. Karena apa? Nabi dan Rasul itu adalah sebagai komandan yang menyatukan umat, yang menyatukan pemahaman, menyatukan visi dan misi. Seandainya tidak ada Nabi dan Rasul, maka masing-masing umat itu akan menafsirkan sendiri-sendiri dalam menjalankan perintah Allah. Dicontohkan, aqimus sholat wa atu zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Di dalam Al-Quran tidak jelaskan tentang tata cara sholat ataupun aturan zakat. Nah, tata cara sholat dan aturan zakat ini dijelaskan dalam hadis, dicontohkan oleh Rasulullah. Maka di dalam beragama ini perlu kita komandan, perlu kita komando, perlu kita pemimpin, perlu kita imam. Kalau kita tarik kepada kekinian yang sudah ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul, kita harus mencari, menemukan, mengikuti dan berguru kepada ulama penerus Nabi, sebagai kepada ulama warasatul anbiya. Bagaimana caranya? Kiki menjelaskan, Gus Lorit menjelaskan tentang 3 studi itu, yaitu melalui studi literasi, kemudian studi komparasi, dan juga studi kontemplasi. Selanjutnya, dalam ayat 151, larangan mengikuti perintah yang melampaui batas dan yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sadaqallahul. Kemudian ayat selanjutnya, kaum Samud tidak mempercayai akan kenabian Nabi Soleh, bahwa Nabi Soleh itu ada seorang nabi. Walaupun Nabi Soleh telah menunjukkan mukjizat yang sangat luar biasa, mukjizat yang extraordinary, yaitu dengan mengeluarkan onta dari batu. Toh demikian, mereka tetap ingkar, mereka tetap sombong, bahkan tidak mengikuti apa yang disampaikan Nabi Soleh. Bahkan unta itu pun dibunuh, yang berakibat Allah murka dan memberikan azab yang pedih. Azab ini adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Sadaqallahul Adzim. Atur suwun Gus Lari dan dulur-dulur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jo, cukup panjang sampai kita dibimbing bagaimana cara milih pemimpin. Bukan tentang pemimpin politik ini yang dimaksud ya, bukan tentang pemimpin politik kayak dunia kayak itu enggak, tapi bicara tentang pemimpin yang akan membawa keselamatan kita di sisi Allah nanti di akhirat. Terima kasih Pak Jo. Wah, selanjutnya. Ini Malik. Alhamdulillah. Wah. Makin banyak yang berbagi catatan, makin bagus. Enggak? Yang belum berbagi? Ambil nunggu dulur-dulur yang belum bergabung. Oh, ya.
Surat Asy-Syura ayat ini surat ke-26 ayat 207. Di situ keterangannya yang berhasil saya catat. Allah itu akan menambahkan nikmat yang diminta manusia, tapi Allah akan mencabut nikmat tersebut saat kematian datang. Yang benar adalah saat diberi harta atau nikmat, bisa menggunakan harta tersebut dengan efisien dan sesuai penggunaannya. Manusia kalau dituruti itu tidak akan ada puasnya. Di ayat 214 itu sasaran dakwah adalah diri kita sendiri, kemudian kerabat terdekat, kemudian kepada masyarakat luas. Di ayat 215 itu adalah perintah untuk berlaku sopan kepada orang yang beriman atau orang yang mengikuti kita. Ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa pemimpin harus merendahkan sayap atau sopan kepada pengikutnya. Ayat 217, 218, ketika melakukan sholat, cukup Allah yang melihat. Jadi sholat bukan hanya karena mau mendapatkan pujian. Ayat 219, 220, Allah telah mengatur gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat itu menandakan tingkat kekhusyuan dalam sholat. Allah melihat semua gerakan sholat kita. Penekanan pada gerakan sujud menunjukkan bahwa kita hina di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang ada di galaksi lain, apalagi di galaksi kemarin sudah dijelaskan Gus Glory itu galaksi Milky Way, kita itu bukan siapa-siapa. Rukuk dan sujud adalah simbol ketiadaan kita di hadapan Allah. Dengan sujud maka akan menghilangkan segala ego, sombong, riak kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Sekian Gus, terima kasih. Memang pembawaannya Oke, terima kasih Mas Joni. Saya dengerin. Enggak. Yang ini catatan selanjutnya. Enggak. Ini tentang tulisan saya, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 132 sampai 150. Sebelumnya para nabi, yang di sini adalah Nabi Hud, berkata kepada kaumnya, aku berdakwah ini karena aku tidak ingin melihat kalian mendapat siksa Allah. Tetapi mereka tidak ingin mengubah sesembahan mereka. Mereka mengatakan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kami sejak dulu. Padahal sebenarnya mereka juga tahu ada kaum yang binasa, yang ditenggelamkan di bumi, likuifaksi, dihancurkan oleh angin topan dan ditenggelamkan ke dalam lautan dan lain-lain. Siksa itu jenisnya macam-macam, seperti umat Nabi Hud ini. Mereka diterpa angin topan yang sangat dingin selama 7 hari 7 malam, sehingga membinasakan rumah-rumah mereka dan semua yang mereka miliki. Yang sebelumnya mereka ditimpa dengan siksaan musim panas yang sangat panjang hingga membuat tanah kering. Hingga mereka semua mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka, dan sesungguhnya dalam yang
itu mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu Maha Berkuasa untuk membinasakan dan Maha Penyayang untuk mengingatkan. Allah mengutus Nabi atau Rasul untuk Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu sangat sayang pada kita manusia. Tapi kaum Samud mendustakannya. Nabi Soleh berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?" Mereka menjawab, "Mengapa kami harus bertakwa? Kamu bukan siapa-siapa bagi kami." Soleh berkata, "Sesungguhnya aku ini Rasul utusan Allah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Aku akan mengajarkan risalah-risalah Allah. Aku mengajarkan pada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Apa kamu kira kamu akan dibiarkan tinggal di negeri ini dengan aman? Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk kalian jadikan rumah-rumah yang mewah. Maka taatlah pada Allah dan taatilah aku." Bersuwun Gus. Oke, terima kasih. Tambahan lagi dari Mbak Rosida. Wonten malih? Silakan, ada? Izin Gus. Silakan Pak Bakrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja karena ini menohok saya juga ini Gus. Oke. Di dalam surat Asy-Syu'ara ini diceritakan yang awal Nabi Muhammad. Kemudian kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, Nabi Lut, Nabi Hud, semua. Nah, ini kan masa lalu yang sudah pasti dimasukkan dalam firman Allah. Nggak percaya juga gitu manusia itu untuk bertakwa. Nah, itu yang Nabi. Kalau yang ketemu dengan mujadid, apalagi. Nah, di zaman kita ini kan mungkin nggak ketemu sama mujadid saya, apalagi Nabi. Nah, fenomena SPMAA ini kira-kira diberitahu sama Gus yang tidak ada ditambah-tambahi pun tak mau orang bertakwa. Bahkan kalau nggak salah dengar cerita, ada beberapa santri SPMA itu ada yang bahkan yang dulunya santri pun mereka akhirnya meninggalkan. Kalau tidak meninggalkan ajaran, paling tidak dia sudah nggak mau lagi untuk melaksanakan apa yang pernah diajarkan oleh Bapak Guru waktu masih menjadi santri. Saya rasa itu saja Gus. Catatan saya di Asy-Syu'ara itu, apapun yang dikatakan baik dan diharap manusia itu bisa bertakwa kepada Allah, itu tetap saja kalau memang tidak terketuk hati dan telinganya serta matanya itu dipakai untuk mendengar dan melihat, mereka tetap tidak akan pernah bertakwa. Mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahrul menyoroti tentang betapa tidak beruntungnya orang yang sudah ketemu kebenaran tapi kemudian pergi karena ketidakcocokan dengan Nabi Rasul, termasuk dengan mujadid. Dan betapa beruntungnya yang masih tetap bergabung. Karena ya seperti tadi, ketidakcocokan dengan sosok Nabi Rasul atau para penerus Nabi Rasul mujadid, ya seringkali dipicu oleh kesalahan mereka sendiri di dalam menerjemahkan, oh ini baik, itu betul, ini keliru. Ya standar-standar Allah dan Rasulnya yang tidak disetujui, memakai standar sendiri. Dan itu memang ya kenyataan terjadi betul itu. Sehingga betul tadi Pak perlu ngajak kita untuk waspada, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang keluar dari kebenaran. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang tetap istiqomah dalam kebenaran ini akhirnya kayak husnul khotimah. Oke. Ada lagi? Atau mungkin menanyakan sesuatu? Silakan. Sebelum besok kita akan lanjut ke surat An-Naml. Tentang surat Asy-Syu'ara ini mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu, silakan. Yang mungkin pada saat kemarin tersisa. Silakan. Siapa Mas Hafad? Siapa? Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Inti dari surat Asy-Syu'ara, betapa banyak kisah-kisah yang seperti tadi disampaikan Pak Bahrul itu, bahwa bahkan di zaman dulu juga ada ulama. Al-ulama Bani Israel, seperti yang disampaikan di ayat 197 itu. Ada juga manusia-manusia kayak Al-Mala'u, para pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh masyarakat. Ada juga kaum Ardhalun. Nah, ternyata banyak dari kaum Ardhalun justru yang menjadi pengikut setia para Nabi Rasul. Yang disebut di situ Aradhiluna Badiyar Ra'i. Aradhiluna itu orang-orang Ardhalun, kaum alit, wong cilik, yang dari sisi standar ilmu, standar sosial, standar ekonomi, standar macam-macam itu di bawah. Tapi ternyata di mata Allah justru di atas, karena lebih sering mereka lah tulang punggung kaum beriman. Kita juga diajarkan dalam surat Asy-Syu'ara tentang banyak orang yang menginginkan bahwa harta, jabatan, dan lain sebagainya akan membuat mereka sangat bahagia, sangat tinggi derajatnya. Ternyata dalam ayat 207 disebut ma'agna anhum makanu yumatta'un. Tidak akan berguna apa yang mereka terima, kenikmatan-kenikmatan itu. Dan banyak lagi. Alhamdulillah kita sudah melalui 207 ayat. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ke surat An-Naml. Oke. Matur suwun, terima kasih. Selamat beristirahat. Oh, istirahat apa? Kerja ini? Kerja ya? Kerja ya? Berangkat kerja ya? Selamat bekerja. Tapi bekerjanya ketika wabdahu fadlillah itu sambil dzikrong katsira. Mencari karunia Allah dengan kerja keras, tapi dengan banyak mengingat Allah. Supaya dibimbing kerja kita dan supaya halalan thayyibah hasil kerja kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat faedah. Allah merahmati kita semua. Dalam puasa ini kita diterima puasanya. Menjadikan peningkat derajat, penghapus dosa, dan penimbang berat amal baik, penimbang ringan amal jelek kita. Sehingga menjadi timbangannya lebih mengarah ke kanan
timbangannya berat kepada kebaikan. Semoga Allah maafkan. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fi'il lil mu'minina wa lil muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa qadna musta'in. Allahumma rfa' darajatana fi jannati an-na'im. ربنا من قلتنا ما شاهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وإنك لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم. ربي أعوذ بك من يد الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ المسلم. اللهم تعالى باب رحمتك اللهم زدنا رحمة بيد القدم. اللهم اغفر لنا صبرا وصبر لنا نفسنا. أعوذ بالله من جهد البلاء والبدر كالشقاء والسلوط والشهادة وحدها اللهم لك القلب والأبصار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa